Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini saya bisa membuat suatu video yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi, juga insya Allah semoga bermanfaat bagi kalangan banyak, dimana dalam hal ini saya bermaksud untuk mengerjakan tugas UTS mata kuliah psikologi kepribadian, dimana sebelumnya saya ditugaskan untuk melakukan asesmen terhadap seorang remaja, terhadap beberapa remaja gitu kan, dimana yang saya dapatkan di dalam hasil asesmen tersebut terdapat banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja, khususnya yang saya ambil asesmen, yakni remaja yang saat ini menginjak usia sekitar 18 tahun, dimana di usia segitu, usia 18 tahun, 17 tahun, mungkin ada yang 19 tahun, itu di usia SMA kelas 3, itu masa-masa krisis, dimana sebelumnya mereka telah melakukan pembelajaran dari SD 6 tahun, terus lanjut ke SMP selama 3 tahun, dan SMA atau SMK ataupun MA gitu, madrasah aliyah, atau SMU selama 3 tahun. Nah, ketika menjelang ujian kayak gitu, mulai itu terdapat kegalauan gitu kan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut. Apakah harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan untuk melakukan pendidikan, atau harus kerja? Itulah yang menjadi masalah dari remaja gitu kan, remaja masa kini, dimana dalam hal ini saya membawa tema relevansi dasar kepribadian menurut Maslow dengan dinamika psikologi remaja masa kini. Nah, terkait tadi kasus yang telah saya ceritakan sebelumnya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja terutama di usia kelas 3 SMA menjelang kuliah gitu kan, atau menjelang kerja, ataupun ada juga yang memilih nikah. Itulah tiga pilihan yang biasanya terjadi gitu. Lulus SMA, kerja, kuliah, atau nikah. Nah, itu yang menjadi permasalahan gitu kan. Ketika memilih gitu kan, ada satu kalangan yang memilih untuk kerja dengan alasan karena kebutuhan fisiologisnya belum tercukupi. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya menurut teori Abraham Maslow, di mana terdapat 5 struktur kepribadian atau kebutuhan dasar dari manusia gitu kan, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, dimana yang pertama yakni kebutuhan fisiologis. Seperti tadi, kebutuhan fisiologis itu berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yakni kebutuhan makan dan minum, terus kebutuhan untuk berbusana gitu, mengenakan pakaian-pakaian yang layak kayak gitu, terus dan juga adanya rumah, adanya tempat tinggal gitu. Lalu yang kedua,
di piramida yang kedua, yakni kebutuhan rasa aman, yakni berada di lingkungan yang memang tempat yang mereka itu aman gitu. Di lingkungan tersebut mereka merasa di situ itu terlindungi gitu kan, baik dari lingkungannya ataupun dari orang-orangnya kayak gitu, baik dari lingkungan keadaan alamnya ataupun dari people-nya, dari orang-orangnya kayak gitu. Disitulah yang kedua gitu kan, kebutuhan dasar yang kedua. Lalu yang kebutuhan yang ketiga, yakni kebutuhan rasa kasih sayang. Ketika rasa aman itu sudah ada, maka dibutuhkan pula adanya rasa kasih sayang. Ada kasih sayang dari seseorang, dari kerabat ataupun orang dekat yang mengasihi dia kayak gitu, yang memberikan rasa kasih gitu kan, dan memberikan rasa sayang, seperti orang tua gitu kan, yang memberikan kasih sayang terhadap anaknya gitu. Nah selanjutnya yakni yang keempat, penghargaan. Penghargaan ini ketika seseorang ataupun individu telah melakukan suatu aktivitas ataupun perbuatan yang dia itu merasa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang produktif gitu kan, dan bermanfaat bagi banyak kalangan, setidaknya bermanfaat bagi satu orang ataupun dua orang gitu, terlebih banyak kalangan tadi, itu tentunya memerlukan adanya penghargaan. Dan ketika tidak ada penghargaan tersebut, maka kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, dan itulah yang menjadi masalah tentunya. Lalu yang terakhir, yang kelima, yakni kebutuhan akan melakukan aktualisasi diri, di mana setiap individu ataupun orang itu memerlukan yang namanya aktualisasi diri. Ketika tidak adanya kesempatan untuk melakukan aktualisasi diri, maka dia akan terkekang, merasa cemas, dan juga akan juga mengakibatkan depresi. Contohnya ketika seseorang mempunyai bakat untuk menjadi seorang penyanyi gitu, sedangkan di lingkungannya tersebut dia tidak mendukung dia gitu kan untuk melakukan aktualisasi diri tersebut, maka di situ dia merasa akan terkekang tadi, merasa akan seperti di penjara gitu kan, tidak bisa melakukan aktualisasi diri. Nah disinilah maka relevansi antara 5 hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow ini sendiri ini perlu dikaji dan perlu diimplementasikan terhadap individu gitu kan, terutama terhadap remaja-remaja yang masa kini, remaja yang era-era milenial gitu, era-era Z ya untuk saat ini kayak gitu. Generasi Z, generasi milenial kayak gitu. Nah untuk relevansinya itu dimana tadi kan kembali lagi ke pembahasan yang tadi, yakni ada 3, ada yang memilih kerja, ada yang memilih kuliah, dan ada yang memilih untuk menikah kayak gitu. Nah yang pertama ini, yang memilih untuk kerja, itu berdasarkan asesmen yang saya lakukan kayak gitu, itu karena tadi adanya kekurangan untuk mencukupi kebutuhan fisiologis kayak gitu, juga karena mereka merasa tidak aman ketika akan melakukan pendidikan gitu kan, akan menempuh pendidikan ke jenjang yang berikutnya, padahal sejatinya mereka itu menginginkan untuk kuliah gitu, sebagian dari mereka, namun ada juga yang tidak kayak gitu. Itulah sehingga memilih untuk kerja kayak gitu. Terus kurang adanya juga support, rasa kasih sayang dari lingkungannya kayak gitu.
yaudah kata orang tuanya gitu kan, yaudah kerja aja kayak gitu, karena memang kebutuhan dasarnya dimulai dari kebutuhan dasarnya itu kurang tidak terpenuhi kayak gitu. Selanjutnya yang kedua yang memilih untuk kuliah, karena yang pertama biasanya karena memang kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Namun ada juga yang memang kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi, namun dia mendapatkan dukungan gitu kan, mendapatkan dukungan dari orang sekitar, ataupun dia mendapatkan rasa aman gitu kan. Yang kedua tadi, kebutuhan keduanya itu terpenuhi gitu, mendapatkan rasa aman, sehingga akhirnya dia bisa melakukan perkuliahan gitu kan, bisa melanjutkan perkuliahan gitu, langsung melanjutkan perkuliahan. Lalu yang ketiga yang memilih untuk menikah itu terjadi ketika memang kondisinya itu dia kebutuhan fisiologisnya juga memang tidak terpenuhi. Dan juga ada hal lain yang kedua itu karena memang dia itu sudah mempunyai hubungan dengan kekasihnya gitu kan, dan memang sudah ingin menikah. Ada yang pertama karena memang kebutuhan fisiologisnya dari salah satu itu tidak mencukupi sehingga memaksanya untuk menikah, seperti yang dialami oleh teman saya gitu kan, yang sudah di asesmen juga seperti itu. Jadi dalam hal ini kelima aspek tadi itu perlu diimplementasikan kayak gitu. Lalu dalam hal ini saya menekankan kepada semua kalangan tentunya untuk memilih mana yang kiranya lebih baik gitu kan. Ketiganya ini sama-sama baik, melanjutkan kerja, kuliah, ataupun menikah, semuanya sama-sama baik. Namun konsekuensinya nanti kedepannya akan berada tidak pada diri kita gitu. Maka kita harus semaksimal mungkin untuk bisa mengaktualisasikan diri kita, untuk bisa mengaktualisasikan diri terutama pada remaja ini yang saat ini masih berada di bangku kelas 3 SMK, SMA, MA. Semoga konten ini dapat bermanfaat gitu bagi adik-adik ataupun teman-teman yang saat ini menempuh pendidikan kelas 3 aliyah atau MA, SMK gitu, SMA. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lalu sebagai motivasi yang saya anggap motivasi ini tentunya penting bagi semua kalangan, karena dari ketiga remaja tadi yang tentunya bisa memilih tiga pilihan dan memilih salah satunya untuk kerja, kuliah, ataupun menikah, itu tentunya membutuhkan ayat ini. Saya kutip di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu di beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat tadi, maka dapat disimpulkan untuk mencapai suatu ketiga tadi, kerja, kuliah ataupun menikah itu harus berdasarkan ilmu gitu kan. Kita harus menggunakan ilmu gitu. Kita harus menuntut ilmu. Maka dengan kita menggunakan ilmu, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya itu kita harus berada di majelis-majelis dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik dalam berbudi pekerti gitu, ataupun dalam bertutur kata seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.